Biasanya mereka yang memakai Alkitab juga, tetapi menolak keilahian Yesus, menolak bahwa Yesus itu Allah, mereka membaca beberapa bagian. Kalau misalnya di Yohanes pasal 14, saya akan membaca di sini ayat 28. Kamu, Yohanes 14 ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Ayat ini, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Nah, jadi frase Bapa lebih besar daripadaku. Nah, ini yang pertama. Kemudian kalau kita membaca Matius pasal 24 ayat 36, ini tentang hari kedatangan anak manusia. Ayat 36, Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Anak pun tidak. Jadi Yesus, kalau dia Allah, harusnya dia maha apa? Tahu. Tetapi ayat ini berkata, anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Satu ayat lagi. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Nah, jadi dari tiga ayat ini mereka seringkali berkata, Yesus sebenarnya bukan Allah. Bapa lebih besar dari dia. Dia tidak tahu tentang kapan hari anak manusia datang. Dan kitab Wahyu berkata bahwa dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Dia adalah bagian dari ciptaan. Dia bukan pencipta. Kalau Allah adalah pencipta. Nah, mereka berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Sebelum saya menjelaskan ayat-ayat ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang Allah itu sendiri. Tentu menjelaskan tentang Allah itu bukan kita menyelidiki Allah seperti kita menyelidiki virus di laboratorium. Tentu bukan seperti itu. Kita hanya bisa mengetahui Allah dari apa yang Dia nyatakan saja. Jadi, Alkitab ini kita percaya ini adalah satu-satunya firman Allah. Tempat di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Karena kita tidak mungkin kalau mau mengenal Allah kalau Allah tidak mau menyatakan kepada kita. Dan Dia menyatakan kepada kita lewat apa? Firman-Nya. Jadi Alkitab ini sudah diasumsikan, diberikan kepada orang yang percaya Allah. Maka di Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah. Jadi dia mengabaikan mereka yang ateis. Kenapa? Karena bagian lain firman Tuhan berkata, orang bodoh berkata tidak ada apa? Allah.
Dan kita tahu bahwa dari semua kitab suci yang ada, yang diakui oleh manusia, kita percaya bahwa Alkitab ini satu-satunya firman Allah. Dan kita akan belajar tentang Allah dari Alkitab ini. Gitu. Dari firman Tuhan ini. Kita akan belajar tentang Dia. Begitu. Nah, jadi apa adanya Dia memperkenalkan dirinya kepada kita, maka sebegitulah kita menerimanya. Gitu. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi, bisa menjadi jelas kalau kita mengerti konsep tentang Allah yang sesuai dengan Alkitab ini. Akan jelas dengan sendirinya ayat-ayat yang kita baca tadi. Begitu. Ya. Tadi saya mengutip Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba kita buka. Saya baca di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, kata Allah ini adalah gabungan dari huruf Alef, ini Lamet, kemudian huruf He, Yod, ini huruf terkecil di dalam kitab, huruf Mem, gitu. Jadi Alef, Lamet, He, Yod, Mem. Orang Ibrani, ini huruf mati semua. Mereka sudah bisa bacanya. Gitu. Mereka sudah bisa bacanya. Gitu. Nah, karena banyak orang muda tidak bisa baca huruf mati semua, maka ada sekelompok orang Yahudi, Bali Hamasoret, itu memberi huruf hidup. Namanya mereka Nikut. Gitu. Di dalam huruf mati ini. Di bawah Alef itu ada katab sengol. Titik 3 begini, bawah titik sin. Nah, ini sama dengan E. Ya. Ini sama dengan E. Kemudian di bawah, di atas Lamet itu ada kolam, titik aja gini. Ini dibaca O. Gitu. Jadi kita agak lama nggak apa-apa ya. Kemudian di bawah He ini ada kirik. Titik aja. Ini dibaca I. Kalau di kita dibaca I. Ini kan Yod, I. Ini Mem, M. Mereka membacanya, ini adalah, kalau Alef itu adalah huruf diam. Jadi tidak bunyi, gitu, huruf diam. Jadi dibacanya adalah Elohim. Begitu. Jadi ini dibaca Elohim. Jadi, kalau nggak ada huruf hidupnya begini, mereka sudah tahu bacanya Elohim. Gitu. Dan Elohim ini adalah bentuk plural. Jamak. Gitu. Jamak, maka di Kejadian pasal 1 ayat 26, ketika Allah berbicara, itu memakai kata ganti orang jamak, kita di situ.
Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Elohim, baiklah apa? Kita. Gitu. Jadi Elohim ini adalah plural. Maka pakai kata ganti orang jamak. Kita. Bentuk tunggalnya, kata Elohim ini, bentuk tunggalnya adalah Alfa, Lamed, ada patak di sini. Ini patak, ini artinya A. Ini sama ada ini ada ini apa tadi huruf kolam juga O. Ini dibacanya Eloha. Ini singular, ini plural. Gitu. Eloha ini tercatat di dalam Ayub pasal 9 ayat 13. Dan karena kita mau mengenal Allah sesuai dengan apa yang Dia nyatakan, maka khusus hari ini kita akan banyak melihat ayat begitu. Ayub pasal 9 ayat 13. Di sini Allah tidak menahani murkanya. Nah, kata Allah ini bukan Elohim, tetapi Eloah. Gitu. Jadi, pribadi yang digambarkan plural ini juga bisa singular. Gitu. Kok bisa begitu? Ya dimengerti begitu saja. Gitu kan? Jadi Elohim itu plural, Eloha itu singular. Jadi dia bisa digambarkan sebagai plural juga sebagai singular. Gitu. Nah, Elohim ini akhirnya memberi nama diri. Jadi Elohim ini akhirnya memberi nama diri. Karena Elohim, Allah itu bukan nama. Gitu. Kenapa akhirnya Allah memberi nama diri? Karena apa? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, banyak yang akhirnya bikin Allah mereka sendiri. Gitu. Ya kan? Nah, jadi Elohim ini akhirnya memperkenalkan nama diri gitu, kepada manusia. Supaya mereka mau menyembah dia, nyembahnya itu ditujukan kepada pribadi yang benar. Begitu. Maka nama dirinya adalah ini nama dirinya ditulisnya Yod. Huruf He. Kemudian Fab. Dan He. Kalau huruf matinya saja itu jadi Y, H, P, H. JHPH. Khusus nama diri ini, orang Israel tidak berani sebut. Tidak berani sebut. Mereka yang menyalin Alkitab, Perjanjian Lama, ketemu kata JHVH ini, mereka berhenti. Cuci tangan, ganti pena untuk menulis ini saja.
Jadi kalau Alkitab dipalsukan itu mustahil. Nah, nyebutnya apa? Gitu kan? Nyebutnya apa ini sebenarnya? Bali Hamasoret tadi makinnya memberikan nikun juga di bawah di antara huruf mati ini. Nikunnya apa? Ada sefa. Sefa ini sama dengan e. Ini kolam juga o ya. Kemudian ada kamat di bawah sini. Ini sama dengan A. Jadi kalau dikasih huruf hidup, maka dibaca Yehova. Kok dari kanan ke kiri? Ya memang begitu mereka. Kayak huruf Arab. Gitu. Jadi nama dirinya adalah Yehova. Ini nama diri. Dan nama diri ini mulai dipakai pertama kali di Kejadian pasal 4. Ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama apa? Tuhan. Yehova mulai dipanggil. Gitu. Nah, nanti di kemudian hari Musa tanya, nanti kalau orang Israel tanya siapa yang utus aku, gitu. Nah, inilah nama yang dibawa. Gitu. Aku adalah aku. Eyeh eser eyeh. Artinya aku yang gak diciptakan, aku yang kekal, aku yang ada dengan sendirinya. Sebenarnya itulah makna Yehova ini. Begitu. Dan bahasa Indonesia itu membedakan nama diri ini dengan Tuhan biasa adalah kalau di bahasa Indonesia itu Tuhannya itu huruf besar semua. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Nah, itu maksudnya adalah Yehova. Sebenarnya kalau menerjemahkan yang baik, ini nggak usah diganti. Tetap aja Yehova gitu. Kan nama diri kan. Begitu. Jadi nggak perlu ada penebalan gitu. Tetapi ya baik juga sudah. Jadi supaya tahu saja gitu. Yehova. Orang Ibrani sendiri tidak berani ngomong ini. Ketika mereka ketemu bunyi Yehova ini, mereka ganti dengan Adonai. Karena ini nama yang kudus. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan apa? Sembarangan. Nah, mereka mempraktekannya seperti itu. Ada mau nulis, cuci tangan. Penanya diganti. Cuma untuk menulis satu itu. Nah, jadi Elohim ini memperkenalkan diri dengan nama Yehova. Begitu. Nah. Jadi ini sudah mengerti ya. Melihat kepada perjanjian baru di 1 Yohanes
pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah apa? 1. Jadi ada 3. Rupanya yang pluralnya tadi, di dalam plural bagian dari pluralnya tadi, ada Bapa. Kemudian apa? Firman. Dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Esa. Ketiganya adalah 1. Maka di Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Jehovah itu Allah kita. Jadi, dengarlah hai orang Israel, Jehovah itu Elohim kita. Jehovah itu apa? Esa. Ini Esa. Jadi Jehovah, Elohim, Jehovah itu Elohim kita, dan Jehovah itu Esa. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Maka Yesus pernah berkata, Aku dan Bapa adalah 1. Nah, kata 1 ini sama dengan yang dipakai di dalam Perjanjian Lama. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Di dalam Perjanjian Baru dikatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berapa pribadi di dalam orang yang sudah menikah? Berapa pribadi? 2. Tetapi mereka 1. Begitu. Plural, tetapi 1. Kan begitu? 2 pribadi, tetapi 1. Nah, tetapi keterangan Alkitab adalah ada 3. Gitu. Sekali lagi di awal, kita hanya mau kenal Allah dari apa yang Dia nyatakan saja. Allah berkata ada 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Di Perjanjian Lama, Israel, Jehovah itu Elohim kita, Jehovah itu Esa. Jadi, di dalam Alkitab kita kadang digambarkan plural, diperkenalkan satu-satu yang berbeda, tetapi kadang dinyatakan sebagai 1 saja. Karena dia memang apa? Esa. Begitu. Kalau kita membaca Kejadian pasal 19, ini peristiwa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, ayat 24. Kemudian, perhatikan di sini. Kemudian Jehovah menurunkan hujan belerang
Dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari siapa? Jehovah dari langit. Bisa nangkep nggak? Ini ada berapa Jehovah di sini? Hah? Ada 2. Jehovah yang atas itu. Kemudian Jehovah menurunkan hujan belerang. Katanya dan api atas Sodom yang berasal dari Jehovah di langit. Jadi ada Jehovah yang di bawah, ada Jehovah yang di langit. Nah, Jehovah yang di bawah inilah yang sedang diajak diskusi oleh Abraham. Ya, Abraham kedatangan 3 orang yang Abraham sujud menyembahnya ke salah satunya. Dan Abraham akhirnya diskusi dengan salah satunya. Dan itulah Jehovah itu. Maka karena itu Jehovah disembah Abraham, dia tidak menolak. Jadi ada digambarkan di sini ada Jehovah yang sedang bersama dengan Abraham dan ada Jehovah yang tempat di mana di langit di mana api itu diturunkan. Begitu. Nah, jadi Jehovah itu Esa, plural yang Esa. Gitu. Plural yang Esa. Keterangannya adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kenapa begitu? Ya Alkitab yang menyatakannya. Alkitab yang menyatakannya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini adalah Jehovah. Jehovah. Tetapi secara pribadi berbeda, namanya satu. Jehovah. Nah, Alkitab memberi keterangan Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Yang Bapa adalah Allah, kita membaca Yohanes pasal 6 ayat 27. Saya baca di sini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah. Dengan apa? Materai. Jadi Bapa itu disebut Allah. Kemudian Roh Kudus adalah Allah. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ketiga dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai apa? Allah. Petrus bilang kepada Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Kemudian dilanjutkan, kamu bukan mendustai manusia, kamu mendustai apa? Allah. Roh Kudus disebut Allah. Bapa disebut Allah, Roh Kudus disebut Allah. Dan kemudian firman ini, coba kita membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Saya baca di sini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, maksudnya siapa? Firman, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita
supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Perhatikan, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia, Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bapa Allah, Roh Kudus Allah, Firman adalah Allah. Tiga pribadi Allah dalam keesaan. Atas kesimpulan inilah Bapak Gereja Tertullian itu menyebutnya Tritunggal. Tiga yang satu, tiga yang esa. Seperti itu. Ini berbeda dengan dengan gambaran Siwa, Wisnu sama Brahma, berbeda. Karena kalau gambaran itu, ini mereka tidak setara. Kalau Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ini setara yang esa. Seperti itu. Nah, Alkitab berkata bahwa di Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, termasuk Abraham. Betul tidak? Termasuk Musa, termasuk Gideon, termasuk siapa yang di dalam perjanjian lama. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Maksudnya yang mana? Adalah yang Bapa dan Roh Kudus. Nggak ada yang bisa lihat. Jadi, yang dilihat di dalam perjanjian lama adalah apa? Yang firman ini. Firman ini banyak sebutannya. Di anak tunggal Allah. Yang kadang orang memelintirnya Allah bersetubuh dengan Ibu Yesus kemudian lahir ini. Maka ada olok-olokan bidannya siapa. Padahal anak tunggal Allah ini adalah penyebutan untuk membedakan di dalam pribadi Esa yang jamak ini. Maka ketika Yakub bergulat di dalam Kejadian pasal 32, di dalam ayat 28, ini yang bergulat dengan Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Maka tempat itu disebutnya Peniel. Rupanya Yakub bergulat dengan Allah dan manusia. Yang mana? Firman ini. Inilah yang di dalam perjanjian lama menyatakan Allah kepada manusia sebenarnya.
Inilah Tuhan, inilah Jehovah yang menurunkan api yang dari langit, dari surganya Jehovah di atas. Inilah yang disembah oleh Abraham. Inilah yang ditemui oleh Musa. Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Tapi firman anak tunggal Allah yang menyatakannya. Sekali lagi kita hanya bisa melihat, mengenal Allah dari apa yang Allah nyatakan sendiri kepada kita. Dan firman inilah yang berinkarnasi, tinggal di dalam daging. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Firman ini akhirnya mengenakan tubuh. Sesuai dengan keterangan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya ayat 2 bersama-sama dengan Allah. Dan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya, dia bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa? Allah. Firman ini juga adalah Jehovah. Dan firman ini menjadi, katanya apa? Ia telah ada di dalam dunia, ayat 14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia. Dan namanya adalah apa? Yesus. Inilah yang menyatakan Allah kepada manusia. Mengenal dia sudah sama aja mengenal apa? Allah. Seperti itu konsepnya. Ya. Inilah yang di Filipi pasal 2 ayat 5-7 saya akan membaca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan apa? Manusia. Kenosis, mengosongkan diri, gitu. Bukan dia tidak maha kuasa, dia tetap maha kuasa. Dia mengosongkan dirinya. Ini penting untuk menjawab ayat yang tadi di awal kita sudah membaca. Mengosongkan diri, menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik, katanya apa? Yang tidak harus dipertahankan. Jadi ketika di dunia, maka tadi Yesus berkata,
Bapa lebih besar dari apa? Bisa mengerti nggak? Kenapa Yesus berkata begitu? Karena dia sedang apa? Kenosis. Mengosongkan diri. Kemudian tadi dia berkata, anak pun tidak tahu. Bisa menjadi paham nggak? Anak pun tidak tahu. Karena menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus dia pertahankan. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Dan dia memberi teladan bagaimana manusia itu taat. Maka di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Di bumi ini, kesetaraan dengan Allah tidak dia pertahankan. Maka dia rela ditanya tidak kasih tahu. Dia rela diolok-olok. Gitu. Ketika dia ditangkap, prajurit olok-olok dia. Ikat wajahnya dia, ikat mukanya. Tampar dia. Mereka bilang apa? Kalau kamu Allah, kalau kamu Mesias, kasih tahu siapa yang tampar kamu. Dan Yesus membiarkan itu, dia tidak kasih tahu siapa yang tampar dia. Kira-kira tahu nggak? Dia tahu. Tetapi dia membiarkan diri. Dia tidak memberi jawab. Karena posisinya sedang apa? Kenosis, mengosongkan diri. Dia tidak harus memberitahu walaupun dia adalah maha tahu. Jadi dimengerti ayat yang kita baca di atas tadi, itu adalah Yesus sedang mengosongkan diri. Yang maha tinggi. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Firman adalah Allah. Kita sudah membaca ayatnya tadi. Dan Firman ini akhirnya diberikan tubuh. Kenapa? Karena korban di dalam perjanjian lama itu sebenarnya tidak menghapuskan dosa. Itu hanya simbolik saja untuk penyalibannya dia. Mengenakan tubuh untuk supaya bisa tersalibkan, menggantikan hukuman dosa saya dan saudara untuk jadi juru selamat itu. Ya. Nah, sekarang kita melihat lebih dalam lagi tentang keilahian Yesus tadi. Jadi, kalau nampaknya dia tidak ilahi, harus dilihat sebagai dia mengosongkan apa? Diri. Tinggal di dalam tubuh seperti tubuh kita. Kalau lapar, lapar nggak? Lapar. Gitu. Jadi waktu dia dicoba oleh iblis di padang gurun, memang betul-betul lapar, gitu kan? Kalau dia nggak rasa lapar kemudian dicoba, itu kan sandiwara, gitu. Tapi dia betul-betul lapar, dia tidak makan selama 40 hari, 40 malam. Selesai itu dia ditawarkan, ubah roti, ubah batu menjadi apa? Roti. Jadi terbatas, mengosongkan diri. Keilahian Yesus nomor satu adalah dia sendiri disebut Allah. Tadi 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 kita sudah baca. Dan Bapa sendiri menyebut dia adalah Allah. Ibrani pasal 1
ayat 8 dan 10. Penulis Ibrani ini mengutip Mazmur. Ibrani pasal 1 ayat 8 dan 9. Saya baca di sini. Ini Bapa yang ngomong. Tetapi tentang anak, ia berkata, Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Ya kan? Bapa sendiri berkata, tahtamu ya Allah. Sama seperti tadi Yesus berkata, Bapa adalah Allah. Dan ini Yesus, Bapa yang berkata tentang Yesus, tahtamu ya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kedua-duanya Allah. Ya. Tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan kebencian, kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi kepada anak, Bapa berkata, tahtamu ya apa? Allah. Tadi Yesus berkata tentang Bapa, Bapa adalah Allah. Ya, karena mereka sama-sama Allah. Keduanya Allah. Seperti itu. Kemudian, Mesias di dalam perjanjian lama, itu yang Mesias yang akan datang, itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Mesias itu adalah Allah. Coba kita membaca Yesaya pasal 9, ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang apa? Perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Orang menyebutnya demikian. Jadi persepsi tentang Mesias ini adalah dia adalah Allah. Mesias adalah Allah. Mesias yang akan datang itu adalah Allah sendiri. Orang Israel mengerti ini. Yeremia pasal 23. Ayat 5 dan 6 saya akan membaca. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Jehovah. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Jehovah. Jadi Mesias itu adalah apa? Jehovah sendiri. Keadilan kita. Jadi konsep Mesias yang akan datang, Mesias yang akan memerintah Israel, Mesias yang akan membebaskan Yehuda dan Israel adalah Jehovah sendiri. Allah sendiri. Dan kalau orang tanya, apakah Yesus mengakui dirinya Mesias? Orang sering tanya, sebenarnya gini. Perkataan saya ini Tuhan, itu sama dengan saya ini apa? Mesias, itu sama. Karena Mesias itu adalah Jehovah. Ketika dia tanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Matius 16. Ayat 16 itu.
Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian, Yesus tidak menolak sebutan ini. Yang Yesus sendiri berkata, Yohanes pasal 4 ayat 25 ini, ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Ini kepada perempuan Samaria kan gitu. Perempuan Samaria bilang, aku tahu Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus di dalam bahasa Yunaninya. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah apa? Dia. Jadi kalau ada yang bilang, di mana Yesus bilang dia Tuhan? Ini. Karena Mesias itu sama dengan Jehovah. Dan di mana Yesus bilang dia adalah Jehovah? Ini. Yesus bilang, akulah dia yang berkata-kata dengan kamu. Ini ayat yang berkata Yesus adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus Mesias. Oleh karena itulah orang Yahudi itu menuntut ngomong Yesus ini apa Mesias apa tidak gitu. Yesus ngomong akulah dia bukan bicara kepada orang Yahudi tapi dia bicara kepada orang Samaria pada waktu itu. Kalau dia berbicara kepada orang Yahudi di dalam Yohanes pasal 10 dari ayat 22. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan, bait Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Mereka nuntut ini. Jikalau engkau Mesias, kan gitu kan? Maksudnya jikalau engkau Jehovah, karena Mesias adalah Jehovah. Jikalau engkau Jehovah, katakanlah terus terang kepada kami. Gitu. Tapi Yesus menjawab apa? Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Karena Mesias di dalam perjanjian lama itu dinubuatkan Mesias akan membangkitkan orang mati, Mesias akan mencelikkan mata yang buta, Mesias akan mengadakan tanda-tanda yang membuktikan dia adalah Tuhan itu. Sudah dibuktikan di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak apa? Percaya. Gitu. Petrus waktu ditanya, menurut orang siapakah aku ini? Jawabnya apa mereka? Engkau Elia, engkau salah satu dari para nabi. Yesus puas dengan jawaban itu, bahwa Yesus hanya sekedar nabi? Tidak. Menurut kamu siapa aku ini? Dia berkata, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Jehovah itu. Yesus adalah Jehovah yang menjadi manusia. Kalau kita membandingkan Yesaya pasal 40 ayat 3. Gimana kita break apa dilanjutkan minggu depan? Gimana? Dilanjutkan minggu depan saja.
Oke. Satu ayat ini saja ya. Yesus adalah Jehovah yang menjadi manusia. Yesaya pasal 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk siapa? Jehovah. Gitu kan. Sekali lagi tadi kan kalau T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar, itu adalah nama pribadi dari Elohim. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi yang datang itu Tuhan, Jehovah. Luruskanlah di hadapan belantara jalan raya bagi Elohim kita. Gitu. Jadi ayat itu begitu. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Jehovah. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Elohim kita. Ini adalah nubuatan bahwa Jehovah akan datang ke tengah-tengah manusia. Yang mempersiapkan jalannya siapa? Kita membaca Matius pasal 3. Ayat 1 sampai ayat 3 saya akan membaca. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah, maksudnya Yohanes Pembaptis itu, yang dimaksudkan Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3 tadi, ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan Jehovah, luruskanlah jalan baginya. Jadi yang dipersiapkan Yohanes Pembaptis ini siapa? Jehovah. Nah, yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus itu sendiri. Di dalam lagu nyanyian Zakaria, Lukas pasal 1 ayat 76. Dia bicara tentang anaknya. Dan engkau, ayat 76. Dan engkau, hai anakku, dia bicara untuk Yohanes Pembaptis, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Jehovah untuk mempersiapkan jalan baginya. Dan Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Dia berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Mesias. Lihatlah Jehovah yang akan menghapus dosa dunia. Untuk memastikan ketika sebelum dia dipenggal. Karena tugasnya adalah mempersiapkan jalan untuk Jehovah. Maka sebelum dia dipenggal, dia utus muridnya untuk tanya, masih tunggu orang lain ataukah engkau ini? Yesus hanya bilang kepada muridnya, katakan kepada Yohanes, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat. Itu adalah tanda-tanda Mesias yang digenapkan pada diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Jehovah. Baik, ya, karena waktu, ya, minggu depan kita akan lanjutkan tentang keilahian dari Yesus Kristus ini.